Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang tenang, sang kancil yang terkenal licik dan pintar berjalan-jalan mencari makan. Sambil berjalan, dia bertemu dengan sang siput yang sedang bergerak perlahan. "Hai siput, kenapa berjalan begitu lambat? Bukankah kamu tahu aku, sang kancil, bisa berlari cepat dan lincah?" Ejek sang kancil sambil tertawa. Sang siput yang bijaksana dan sabar tidak terpancing oleh ejekan itu. Dia menjawab dengan tenang, "Wahai kancil, setiap makhluk memiliki kecepatan sendiri. Aku mungkin lambat, namun aku tetap dapat mencapai tujuanku dengan sabar dan tekun." Tidak terima dengan jawaban sang siput, sang kancil menantangnya. "Baiklah, kalau begitu mari kita adu cepat. Aku yakin aku akan menang dengan mudah melawanmu." Sang siput menyetujui tantangan tersebut, dan kedua makhluk itu sepakat untuk berlomba ke pohon besar yang berada di seberang sungai keesokan harinya. Kabar tentang perlombaan mereka ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Keesokan harinya, hewan-hewan dari seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tak seimbang ini. Ketika balapan dimulai, sang kancil melompat dengan lincah dan cepat, meninggalkan sang siput jauh di belakang. Namun, sang kancil terlalu percaya diri. Dia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Sang siput sangat lambat. "Aku bisa tidur sebentar dan tetap menang," pikir sang kancil sambil mulai mengantuk. Sementara itu, sang siput terus bergerak perlahan namun pasti. Tanpa berhenti atau membuang waktu, dia melewati sang kancil yang tengah tertidur pulas tanpa disadari. Hewan-hewan di sepanjang jalur mulai bersorak untuk sang siput yang dengan tenang terus bergerak menuju garis akhir. Saat sang kancil terbangun, dia terkejut melihat bahwa sang siput hampir mencapai pohon besar. Dengan panik, dia berlari secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Sang siput telah menyentuh batang pohon itu, memenangkan perlombaan sebelum sang kancil tiba. Hutan itu bergema dengan sorakan bagi sang siput yang dengan sabar dan ketekunan telah memenangkan perlombaan. Sang kancil dengan wajah merah padam belajar bahwa keangkuhan dan sikap meremehkan orang lain bisa membawa kekalahan. Perlombaan antara sang kancil dan sang siput ini bukan hanya tentang kecepatan, namun tentang kesabaran, kerja keras, dan sikap tidak meremehkan lawan. Dan dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan terletak pada kecepatan, tetapi pada ketekunan dan kemauan untuk tidak menyerah. Suatu hari di hutan yang lebat dan indah, hiduplah seekor burung bernama Biru dan seekor serigala bernama Silver. Keduanya hidup di dunia yang damai, di mana berbagai makhluk hutan hidup berdampingan tanpa ada konflik. Biru dan Silver adalah teman baik, meskipun mereka berasal dari spesies yang berbeda. Biru, burung dengan bulu berwarna biru langit, adalah penjelajah yang suka menyusuri langit dan hutan. Dia memiliki sayap yang kuat dan mata yang tajam.
Biru senang berbagi cerita perjalanannya dengan Silver, serigala abu-abu yang lincah dan cerdik. Suatu hari ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar, mereka mendengar tentang sebuah legenda hutan yang belum pernah terungkap. Legenda itu mengisahkan tentang bintang biru, sebuah permata berkilauan yang diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada siapapun yang menemukannya. Bintang biru tersembunyi di dalam gua di puncak Gunung Perak, kata burung tua yang bercerita. Kedua teman itu pun memutuskan untuk memulai petualangan mereka untuk menemukan bintang biru. Mereka tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan rintangan, tetapi keinginan mereka untuk membawa kebahagiaan kepada hutan membuat mereka tetap semangat. Selama perjalanan mereka, Biru dan Silver bertemu dengan berbagai makhluk hutan seperti tupai yang ramah, kura-kura yang bijaksana, dan kupu-kupu yang cantik. Mereka belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan, dan kerjasama antar spesies membuat hutan menjadi tempat yang harmonis. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka juga menghadapi ujian yang sulit, cuaca dan buruk, dan makhluk hutan yang kurang ramah mencoba menghalangi mereka. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Biru dan Silver selalu menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi rintangan tersebut. Akhirnya, setelah melewati hutan yang lebat dan mendaki Gunung Perak yang tinggi, mereka tiba di pintu masuk gua tempat bintang biru diyakini berada. Namun, di depan pintu gua, mereka dihadapkan pada serigala hitam besar yang menjaga pintu tersebut. Serigala hitam itu, yang disebut dengan Shadow, menolak memberikan izin kepada Biru dan Silver untuk masuk. Dia mengatakan bahwa bintang biru adalah harta yang hanya harus dimiliki oleh serigala, bukan burung. Tetapi dengan bijaksana, Silver berbicara kepada Shadow, menceritakan perjalanan mereka, dan menunjukkan bahwa keberagaman dan persahabatan adalah kekuatan yang sebenarnya. Shadow tergerak oleh kata-kata dan tekad mereka, akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan bintang biru yang berkilauan. Begitu mereka menyentuh permata itu, secercah cahaya biru melingkupi mereka. Bintang biru memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada hutan, membuatnya lebih indah dan damai. Biru dan Silver kembali ke hutan sebagai pahlawan, membawa cerita petualangan mereka dan membuktikan bahwa keberagaman dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Hutan pun menjadi tempat yang lebih indah, di mana semua makhluk hidup bersama dengan harmonis dan saling mendukung. Dari hari itu, legenda tentang Biru dan Silver menjadi inspirasi bagi semua makhluk hutan, mengajarkan bahwa kerjasama dan persahabatan dapat mengatasi segala hal, dan keberagaman adalah kekuatan yang membuat dunia menjadi lebih kaya. Suatu hari, di zaman prasejarah yang penuh misteri, hiduplah seorang dinosaurus bernama Dino. Dino adalah dinosaurus kecil yang penuh semangat dan selalu ingin tahu. Suatu hari ketika sedang menjelajahi hutan prasejarah, Dino bertemu dengan makhluk aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Makhluk itu adalah jerapah ajaib. Makhluk kecil berwarna-warni, dengan bulu halus seperti bulu burung dan mata yang bersinar seperti bintang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menghampiri jerapah ajaib dan bertanya, "Siapa namamu dan mengapa kamu begitu berkilau?" Jerapah ajaib tersenyum ramah dan menjawab,
Halo Dino, aku adalah jerapah ajaib. Aku memiliki keajaiban untuk membuat impian menjadi kenyataan. Apa impian terbesarmu? Dino terkejut dan berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, impian terbesarku adalah bisa terbang seperti burung. Bisakah kamu membantuku, jerapah ajaib? Jerapah ajaib tersenyum lebar dan menggerakkan bulunya. Tiba-tiba, Dino merasa ringan dan melayang di udara. Dia benar-benar bisa terbang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menjelajahi langit-langit prasejarah, menyaksikan pemandangan yang indah dari ketinggian. Mereka berdua menjelajahi dunia prasejarah bersama. Dino dan jerapah ajaib menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari mereka menemui petualangan baru dan membantu makhluk-makhluk lain yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Namun, suatu hari mereka menemui masalah besar. Sebuah gunung berapi meletus, mengancam untuk menghancurkan seluruh desa prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu mereka harus berbuat sesuatu. Dengan keajaiban jerapah ajaib, mereka mencoba menghentikan letusan gunung berapi. Jerapah ajaib mengeluarkan kekuatannya, menciptakan perisai ajaib yang melindungi tanah prasejarah dari bahaya. Dino membantu dengan memberikan petunjuk dari udara. Setelah berhasil menyelamatkan tanah prasejarah, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan oleh makhluk-makhluk prasejarah lainnya. Mereka melanjutkan petualangan mereka, membantu orang-orang di sepanjang jalan, dan selalu diingat sebagai pasangan pahlawan yang tak terlupakan. Namun, petaka pun terjadi ketika mereka sedang menikmati pemandangan indah di sebuah sungai. Mereka mendapat ujian yang besar. Sebuah kelompok gajah raksasa yang dikenal sebagai gajah pemberontak muncul dari dalam hutan. Gajah-gajah itu kuat dan agresif, menyebabkan keributan di seluruh tanah prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu bahwa mereka harus mengatasi tantangan ini untuk melindungi makhluk-makhluk lain yang tak berdaya. Dengan keberanian dan kekuatan mereka, Dino dan jerapah ajaib bersiap untuk menghadapi gajah pemberontak. Gajah-gajah itu mengerumuni mereka, mengeluarkan suara mengaum yang menggetarkan hati. Namun, Dino dan jerapah ajaib tak gentar. Jerapah ajaib menggunakan kekuatannya untuk menciptakan barikade ajaib yang melindungi mereka dari serangan gajah. Sementara itu, Dino yang terbang di udara memberikan bantuan dari atas, memberikan arahan kepada jerapah ajaib untuk menghindari serangan yang datang. Pertempuran sengit berlangsung dengan gajah-gajah yang tangguh dan Dino serta jerapah ajaib yang berjuang keras. Dino menggunakan kecepatan dan keahliannya untuk mengelabui gajah-gajah, sementara jerapah ajaib terus menguatkan barikade ajaibnya. Tetapi dalam momen kritis, salah satu gajah pemberontak melancarkan serangan dahsyat yang membuat barikade jerapah ajaib mulai retak. Dino dengan cepat menyusup di antara serangan gajah dan menarik perhatian mereka. Jerapah ajaib, meskipun lemah karena melawan tekanan, mengeluarkan keajaibannya yang paling besar. Dia menciptakan kilatan cahaya yang membingungkan gajah pemberontak, memberikan waktu kepada Dino untuk menyelamatkan barikade. Dengan kerjasama tim yang kuat, Dino dan jerapah ajaib berhasil mengusir gajah pemberontak. Meskipun lelah, mereka melihat ke sekeliling dan melihat wajah-wajah bersyukur dari makhluk-makhluk prasejarah yang mereka lindungi. Setelah kemenangan itu, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan yang lebih besar. Mereka melanjutkan petualangan mereka, menyadari bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segala rintangan yang mungkin datang, dan bahwa persahabatan sejati selalu menjadi kekuatan terbesar.
Dan begitulah petualangan Dino dan jerapah ajaib terus berlanjut, penuh dengan keajaiban, tantangan, dan tentu saja persahabatan yang abadi di dunia prasejarah yang penuh keindahan dan misteri.